Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rehan Ramadhani dengan NIM 245443455PN 1936. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem digesti dan ekstraksi pada moluska. Sistem tubuh moluska secara umum adalah yang pertama, memiliki tubuh yang lunak. Kemudian bilateral simetris. Apa itu bilateral simetris? Bilateral simetris adalah suatu sistem tubuh yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu menjadi kanan dan kiri. Biasanya moluska itu memiliki cangkang. Kemudian moluska dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Massa visceral adalah organ-organ tubuh pada moluska seperti organ dalam, organ pencernaan, organ syaraf, organ ekstresi, dan sebagainya. Kemudian mantel. Mantel adalah bagian otot yang menutupi massa visceral. Kemudian organ. Sistem organ pada moluska ini cukup kompleks. Di antaranya ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem ekskresi, dan reproduksi. Moluska ini termasuk hewan tubuh-plastik coelomata atau mempunyai rongga tubuh sejati. Secara umum, moluska dibagi menjadi tiga sistem pencernaan, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Foregut memiliki bagian mulut, rahang, kelenjar ludah, dan esofagus. Sedangkan midgut ada lambung, stel sac, kelenjar pencernaan, gastric caesum. Dan hindgut adalah usus dan anus. Nah, kemudian tipe makan moluska. Moluska itu mempunyai beberapa macam tipe makan, yaitu ada yang pertama mikropagus. Mikropagus ada pemakan partikel kecil termasuk biofilm, lapisan mikroorganisme, dan detritus, yaitu sisa organik. Jadi sisa-sisa makan organik yang bisa dinamakan detritus. Contohnya ada gastropoda seperti siput dan bivalvia seperti kerang. Kemudian scraper. Scraper adalah jenis hewan yang mendapatkan makanannya dengan menggosok atau mengikis permukaan benda seperti batu, daun, dan substrat. Mereka melakukan ini untuk mengambil biofilm atau mikroorganisme, contohnya siput air tawar. Kemudian herbivora, karnivora, dan omnivora. Moluska memiliki ragam pola makan yang mencakup herbivora, karnivora, dan omnivora. Jenis makanan yang mereka konsumsi sangat bergantung pada spesies dari habitatnya. Contohnya herbivora. Herbivora itu memiliki siput darat, karnivora cumi-cumi, omnivora kerang. Ini contoh dari hewannya ya. Kemudian suspension feeder dan scavenger. Suspension feeder adalah hewan yang menyaring makanan dari air, seperti plankton atau partikel organik yang melayang. Sedangkan scavenger adalah hewan yang memakan bangkai atau sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contoh dari suspension feeder adalah tritip, sedangkan scavenger adalah kepiting dan bintang laut. Kemudian, cara mencari atau mendapat makanannya. Yang pertama yaitu di bivalvia. Mereka mendapatkan makanannya dari filter-filter dengan cara menjaring dengan insang. Kemudian, gastropoda, mereka memiliki radula untuk mengikis
permukaan substrat untuk mendapatkan makanannya. Kemudian cephalopoda, mereka menangkap mangsa dengan paruhnya atau dengan racun mereka untuk mendapatkan makanannya. Sedangkan scavenger, mereka mengonsumsi jaringan mati. Kemudian mereka dengan simbiosis. Jadi mereka mendapatkan energi dari zooxanthellae atau dari bakteri. Kemudian dari jenis pencernaan. Jenis pencernaan ini mereka dibagi menjadi dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Ekstraseluler merupakan pencernaan yang terjadi di luar sel, tepatnya di dalam lumen saluran pencernaan, seperti lambung dan usus. Sedangkan intraseluler merupakan proses pencernaan yang terjadi di dalam sel, biasanya pada sel-sel khusus seperti sel kelenjar pencernaan atau fagositosis. Nah, enzim yang berperan dalam sistem pencernaan ini adalah amilase, tripsin, esterase, selulase, dan kitinase. Kemudian, sistem pencernaan gastropoda diawali dari mulut, lanjut ke faring, esofagus, lambung, usus halus, kemudian anus. Sedangkan sistem pencernaan cephalopoda yaitu dimulai dari paruh, radula, esofagus, lambung, hati atau pankreas, kemudian ke usus, rektum, baru ke anus. Sistem ekskresi pada moluska dan ekskresi mesodermal. Sistem ekskresi adalah sistem untuk membuang limbah metabolik, mengatur keseimbangan air dan ion pada moluska. Sedangkan sistem ekskresi mesodermal adalah sistem yang berasal dari lapisan mesoderm, lapisan tengah embrionik. Semua moluska memiliki sistem ekskresi mesodermal karena mereka hewan tripoblastik, Coelomata. Sistem ekskresi moluska mengandung sistem mesodermal di dalamnya dan fokus pada fungsi biologisnya secara lebih luas. Proses ekskresi dibagi menjadi tiga, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi, hemolimfa disaring oleh podosit di perikardium, kemudian direabsorpsi, nutrien diserap kembali dan urin primer. Sedangkan desekresi, limbah ditambahkan jadi urin sekunder. Diversitas produk ekstraksi nitrogen pada moluska. Adaptasi terhadap habitat. Proses metabolisme menghasilkan limbah nitrogen yang harus dibuang dari tubuh. Jenis produk ekstraksi nitrogen bervariasi, mencerminkan adaptasi moluska terhadap ketersediaan air dan toksisitas senyawa. Yang pertama, amonoteli atau amonia. Ekstraksi nitrogen dalam bentuk amonia, NH3. Amonia yang sangat toksik dan membutuhkan banyak air untuk pengenceran dan pembuangannya. Kemudian ureoteli atau urea. Ekstraksi nitrogen dalam bentuk urea, NH2, 2CO. Urea kurang toksik dibandingkan amonia. Membutuhkan lebih sedikit air untuk pembuangan dibandingkan amonia, tetapi lebih banyak dari asam urat. Proses konversi dari amonia ke urea membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian uricoteli, asam urat. Ekstraksi nitrogen dalam bentuk asam urat, C5H4N4O3. Asam urat tidak toksik dan sangat tidak larut dalam air. Dapat diekstraksikan dalam bentuk pasta atau kristal padat, sehingga memungkinkan konservasi air yang sangat efisien. Produksi asam urat membutuhkan energi yang paling tinggi. Penutupnya, moluska memiliki sistem pencernaan dan ekskresi yang adaptif. Mekanisme bervariasi sesuai kelas dan lingkungan. Simbiosis, enzim, dan struktur khusus berperan penting dalam efisiensi fisiologis. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.